Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأت تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل عند الله خير من اللهو من التجارة. خير الرازقين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat 9-10. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia
karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan banyak terima kasih kepada Mami Hulan, Bunda Iin, dan yang telah bergabung di CH024 Nada dan Dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mami Hulan langsung masuk ke DPA Layang Bumintir juga, AA Otong, Pak Haji Otong, terima kasih. Kemudian Anjas, sebelumnya kita berdoa dulu untuk Bunda Arianti lagi sakit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Bunda Arianti, ya Allah. Berkat umul kitab sembuhkan ya Allah. Juga adiknya Maurib juga. Berkat umur kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk semua anggota sahabat Kultum yang telah terkoneksi di frekuensi 14164 MHz, juga rekan-rekan yang sudah terkoneksi pula di Nada dan Dakwah, ya Allah jauhkan balainya, dekatkan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan yang solehah. Berkat umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Di pagi hari ini akan saya sampaikan hidup sederhana
Ya, simak penjelasannya dan bagaimana aplikasinya. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Secara istiqomah kita bisa mendengarkan dan mengikuti, mudah-mudahan saya yang menyampaikan dan Anda yang mendengarkan sama-sama tidak mengurangi kebaikan, semua mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, hidup sederhana ini merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagai muslim, hendaklah kita senantiasa menunaikan kewajiban tersebut. Memang jika kita melihat kehidupan di masyarakat kita saat ini, jamaah yang saya hormati, baik dari golongan pejabat maupun pegawai negeri, pengusaha, golongan menengah hingga ke bawah, tampak banyak yang telah jauh dari sikap hidup sederhana. Nah, hal ini dapat kita saksikan dari cara hidup mereka sehari-hari yang lebih menonjolkan kemewahan daripada sikap bersahaya. Akan lebih tampak lagi jamaah bila mengadakan acara-acara tertentu seperti acara pesta perkawinan, ulang tahun, dan pesta-pesta yang lainnya. Ketika jamaah yang saya hormati, pemerintah mencanangkan anjuran untuk berpola hidup sederhana tersebut, berupa koran memuat sejumlah oknum jamaah yang saya hormati, baik dari golongan menengah maupun yang tingkat atas, ya, yang mengadakan pesta pernikahan. Ya, banyak berita-berita. Beberapa koran memuat di situ. Beberapa berita memuat, TV memuat semuanya. Sejumlah jamaah yang saya hormati, oknum baik dari golongan menengah maupun yang tingkat atas, yang mengadakan pesta pernikahan anaknya hingga menelan biaya miliaran rupiah. Pestanya 40 hari 40 malam jamaah, dengan berbagai ramean, berbagai makanan sajian dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menggelar pestanya di luar negeri dengan menyewa beberapa pesawat sebagai akomodasi para tamunya. Ada yang pestanya di dalam air, jamaah yang saya hormati ini. Ada hotel di dalam air, ada rumah makan di dalam air, ada pesta di situ. Kira-kira berapa miliar jamaah? Berapa rupiah dana yang dihabiskan hanya untuk menggelar acara seperti ini? Karenanya jamaah yang saya hormati, kalangan barat menilai bahwa pesta pernikahan di negeri kita yang semacam itu bagaikan pestanya anak-anak raja di Eropa. Sungguh yang demikian jamaah itu telah melampaui batas cara hidup sederhana yang telah dianjurkan agama maupun pemerintah. Nah, sementara itu jamaah sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah, mayoritas saudara-saudara kita di negeri ini adalah tergolong berekonomian menengah ke bawah ekonominya. Ya, atau bahkan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, karena itulah jamaah yang saya hormati, Islam mewajibkan serta menuntun kita agar senantiasa berpola pada hidup sederhana
seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan atau hartanya mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan ada kalanya pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tidak berlebihan dan tidak kikir kita menggunakan. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali di dalam hati kita bertanya, mengapa kita mesti harus berpola hidup sederhana? Sebelumnya jamaah perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah petunjuk dan ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu segala tuntunan yang diberikannya, termasuk tuntunan untuk berpola hidup sederhana, pasti ini mengandung hikmah yang besar bagi kita semua. Adapun jamaah yang saya hormati, apabila kita hayati tuntunan ini, ada beberapa hikmah yang menyebabkan kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Pertama, hidup sederhana akan membawa kita kepada kehidupan yang tenang, harmonis. Ya. Sebab di dalam tuntunan hidup sederhana, kita dituntut untuk berbelanja sesuai dengan kemampuan atau penghasilan hidup kita. Tidak besar pasak daripada tiang. Ya, akhirnya tutup lubang gali lubang. Punah kaditu hutang kadieu. Itu yang namanya besar pasak daripada tiang. Banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tidak harus mengada-adakan lah sesuai yang di luar batas kemampuan kita. Ini karena memaksakan belanja sesuatu yang kita tidak mampu membelinya akan mengakibatkan kerugian, penyesalan, dan lilitan hutang. Allah. Akan tetapi jamaah, bila kita berbelanja sesuai dengan batas kemampuan dan sesuai pula dengan keperluan, ini akan menjadikan hidup kita tenang dan tidak risau oleh lilitan utang. Ya, gimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah orang yang mampu memberi nafkah atau belanja menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, adalah dia memberi nafkah atau belanja dari harta menurut kemampuannya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yang kedua, dengan tuntunan hidup sederhana ini akan menghindarkan kita dari sikap hidup yang boros dan berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab cara hidup boros dan berlebihan itu mengakibatkan harta menjadi mubazir, terbuang-buang, ya, dan tersalurkan kepada sesuatu yang bukan haknya. Begitu jamaah yang saya hormati. Yang pada akhirnya bagaimana? Akan membawa kepada kerugian dan penyesalan. Akan tetapi sebaliknya, pola hidup yang sederhana akan menjadikan harta kita bermanfaat dan tersalurkan sesuai dengan haknya secara baik dan benar. Dan kelak kita pun akan beruntung dan berbahagia. Berkaitan dengan hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati, surat Al-Isra, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang di dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Begitu kan di dalam Al-Quran, innamal mubadziri kanu ikhwatun sayyat.
Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, walaupun demikian, pola hidup sederhana bukan berarti kita harus berpura-pura miskin, bukan. Sehingga menyebabkan kita berlaku kikir. Orang batu boga, orang pura-pura miskin. Tidak boleh seperti itu. Tidak mau mengeluarkan belanja. Baik untuk kepentingan keluarga, fakir miskin, anak-anak yatim. Ya, begitu jamaah yang saya hormati. Maupun kepentingan perjuangan Islam yang lainnya dengan alasan miskin, saya mendakumaha tuh. Tidak bisa ngabantu, tidak mampu, dan lain sebagainya. Padahal harta benar tersedia, lebih daripada cukup. TV na ada, lomari es nage aya, baju nage weteh, gaji na dan tunjangan juga pun cukup besar. Berpura-pura dia miskin atau berlaku kikir, ini adalah perilaku yang dilarang oleh agama. Karena itulah jamaah yang saya hormati, sifat ini hendaklah kita hindari. Berkaitan dengan hal inilah jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu jadikan tanganmu ini terbelenggu pada lehermu atau kikir, dan janganlah kamu terlalu menjulurkannya atau boros, karena itu kamu menjadi tercela atau menyesal. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, demikian pula hidup sederhana bukan berarti harus bermiskin-miskin sehingga menyebabkan ketinggalan dan keterbelakangan, bukan. Ya. Nah, di dalam tuntunan hidup sederhana, jamaah yang saya hormati, bermiskin-miskin justru ini bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu. Sebab apa? Islam tidak mengendaki umatnya hidup melarat. Islam menganjurkan umatnya bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban hidupnya sesuai dengan kemampuan. Lakukanlah apa yang kita mampu. Kalau tidak mampu jangan dilakukan. Apa kita mampu? Beresan cangkang kopi, mampu, bereskan. Jadi samak, jadi duit. Cangkang kerang, kumpulkan, jadi duit. Cangkang wajit yang dianggap sepele dibuang, koran, jadi duit. Semua sampah itu akan jadi duit, jamaah yang saya hormati. Tanpa kerja, tidak mungkin kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan terpenuhi. Anggap tuh we, hari dahar hayang. Jangan anggap sepele orang pemulung-pemulung itu. Nilainya plus. Satu, membersihkan jalan. Yang kedua, yang botol aqua itu dibersihkan, didaur ulang. Dia akan menjadi jamaah yang saya hormati berbagai kebutuhan masyarakat. Lumayan harganya mahal. Ini kan usaha. Juga kita tidak dapat banyak berjuang menolong agama Allah. Sebab berjuang menolong agama Allah itu memerlukan pengorbanan harta dan jiwa yang cukup besar. Begitu jamaah. Nah, sehubungan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari Islam, ya, Islam juga ini tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Apa sebab? Sebab para sahabat Rasulullah pun banyak yang kaya raya. Bahkan istri beliau pun termasuk di dalamnya. Ya, istri Nabi Muhammad kan orang kaya. Tetapi jamaah yang saya hormati, kekayaan mereka itu sangat berperan di dalam menyokong perjuangan Islam saat itu. Jadi di dalam Islam jamaah menjadi pengusaha konglomerat atau kaya itu boleh, sah-sah saja. Asalkan memenuhi dua syarat. Pertama, kekayaan itu berasal dari jalan yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Ya, gitu. Kedua,
semua kewajiban dibayar. Begitu. Kewajibannya apa? Zakat, sidqoh, bayar. Meskipun demikian, hendaknya kewajiban yang dipenuhi bukan hanya yang bersifat mutlak, tetapi juga yang bersifat anjuran atau sunnah, infak, sedekah, dan lain sebagainya untuk menyokong perjuangan Islam saat ini. Nah, itulah jemaah yang saya hormati, orang yang mampu, yang kaya, ya, yang punya uang. Hidup sederhana tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat, jemaah. Apa sebab? Kecemburuan itu dapat timbul salah satunya akibat dari kehidupan beberapa golongan yang berlebihan, ya, dan terlalu mewah, serta tidak melirik golongan yang ada di bawahnya untuk sekedar memberikan bantuan atau perhatiannya. Nah, karena itu jamaah yang saya hormati, menjadi kaya tidaklah diperbolehkan untuk pamer, ria, dan merasa bangga, merasa wah, nih saya wah nepak dada. Tetapi menjadi kaya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban, ya, serta sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu harta? Dikemanakan, diinfakkannya? Begitu. Perbuatan pamer selain akan merusak amal, juga akan menimbulkan kecemburuan atau keirian hati orang lain. Cukup banyak hikmah yang dimiliki oleh orang yang mau menerapkan pola hidup sederhana, jamaah yang saya hormati. Namun hikmahnya yang lainnya dapat dikupas di pagi hari ini seluruhnya. Nah, pada kesempatan ini pendek kata jamaah yang saya hormati, orang yang menerapkan pola hidup sederhana akan menemukan kebahagiaan dan keharmonisan hidup yang hakiki, baik di dalam dirinya, keluarganya, maupun di dalam lingkungan masyarakatnya, ya. Jadi maka apabila pemerintah ini benar-benar menerapkan pola hidup sederhana bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kelak pemerataan pembangunan akan berjalan lancar dan kecemburuan sosial dapat dihindari. Jangan sampai terjadi yang lapar-lapar, yang nabe-nabe, ngampar-ngampar, nabe-nabe, lapar-lapar, sebe-sebe. Apalagi sekarang jamaah pemerintah menganjurkan, ya, yaitu rahuni rumah tidak layak huni. Nah, dari uraian yang saya sampaikan kita simpulkan saja. Pertama, hidup sederhana adalah kewajiban setiap muslim. Kedua, ukuran hidup sederhana adalah tidak besar pasak daripada tiang dan tidak pamer. Ketiga, menjadi kaya tidak dilarang asal cara yang diusahakan berasal dari jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kewajibannya juga dibayar. Sebagai penutup, marilah kita terapkan sikap hidup sederhana ini pada diri dan keluarga kita masing-masing, serta kita anjurkan kepada masyarakat agar pola hidup sederhana ini menjadi sikap hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maturkan banyak terima kasih kepada saudara saya yang telah terkoneksi di CH024 Nada dan Dakwah, AA Haji Otong, kemudian Evica Jingga dari Jakarta Timur, ya. Sehat alhamdulillah. Saya doakan aktif terus, ya, mengikuti kultum di pagi hari ini. Sehat, salam untuk keluarga, ya. Kemudian Layang Gumintir juga terima kasih dari Bali, Kabupaten Badung, ya. Sehat selalu ya Layang Gumintir, salam untuk keluarga.
Mami Wulan juga alhamdulillahirabbil alamin, pertahankan Mi. Suaranya Mami mantap banget nih ya. Nanti kita ketemu. Salam untuk keluarga, sehat selalu ya Mi ya. Tak lupa pula buat Wa Upo dari Ciparai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, dia ulang tahun. Wa Upo dari Ciparai, terima kasih. Alhamdulillah ya, sehat, salam keluarga ya. Itulah yang dapat saya 10 nasi, oi ya, siap transferkan lah. Juga buat Anjas ya dari Jawa Timur, Kota Pasuruan, terima kasih Anjas ya. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya di pagi hari ini juga. Tak lupa juga kepada seluruh anggota sahabat Kultum yang masih mendengarkan pagi hari ini. Salam sehat keluarga semuanya. Saya kembalikan kepada Mama Perak, silakan Mama, frekuensinya digunakan dan diakhiri khatam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zakirna inna ma